Oke, dari kelas 11 IPA yang punya tugas membuat dan menggambar grafik fungsi kuadrat. Jadi kalau dia fungsi kuadrat itu biasanya bentuknya menggunakan y sama dengan ax kuadrat dan seterusnya. Nah, kalau dia persamaan kuadrat tanpa y. Oke. Nah, untuk menggambar grafik fungsi kuadrat itu ada beberapa item yang harus kalian perhatikan. Yang pertama yaitu nilai A. Nilai A itu lebih besar dari 0, maka kurvanya itu akan membuka ke atas seperti ini. Sedangkan kalau dia A-nya kurang dari 0 atau negatif, itu kurvanya membuka ke bawah seperti ini. Nah, itu kalau dia A-nya 1 dan termasuk membuka ke atas. Nah, yang kedua yang harus kalian perhatikan yaitu mengenai diskriminannya. Nilai D itu harus lebih besar dari 0, sama dengan 0 atau kecil dari 0. Kalau dia lebih besar dari 0, maka dia akan memotong pada 2 titik di sumbu X. Kalau dia sama dengan 0, dia akan memotong 1 titik. Kemudian kalau dia kurang dari 0, dia tidak akan berpotongan. Nah, berikutnya mengenai sumbu simetri. Jadi kalau dia di sumbu simetri, di sini rumusnya kalian perhatikan, itu nilai X-nya sama dengan minus B per 2A. Kemudian ada titik puncak. Sumbu simetri ini garis ataupun yang membagi dua si kurva tersebut, ya kan? Titik tengahnya. Sedangkan titik puncak ini itu lebih kepada posisi tertinggi atau terendah dari si grafik tersebut. Rumusnya yaitu X dengan minus B kuadrat kurang 4AC per 4A itu untuk titik Y nya. B kuadrat kurang 4AC per 4A atau minus D per 4A. D tadi rumusnya minus B D tadi rumusnya B kuadrat kurang 4AC, ya. Nah, adik-adik, berikutnya kalau dia titik potong pada sumbu X dan pada sumbu Y, maka nilai dari variabel yang lain kalian gantikan menjadi 0. Jadi misalnya kalau pada sumbu X itu Y-nya sama dengan 0, pada sumbu Y X-nya sama dengan 0. Nah, di sini kalian minta ada 4 soal. Kita buat ada 4 soal di sini, boleh kalian perhatikan. Oke, yang pertama nilai Y sama dengan X kuadrat kurang 2X kurang 8. X kuadrat kurang 2X kurang 8, di mana nilai A-nya 1 sehingga dia lebih dari 0, maka kurvanya terbuka ke atas. Kemudian pada nilai D, kita cari D-nya, B kuadrat kurang 4AC tadi, didapat hasilnya 36, maka dia lebih dari 0. Titik potongnya pada sumbu X otomatis pada 2 titik. Nah, kemudian sumbu simetrinya kita pakai rumus yang tadi, X sama dengan minus B per 2A sama dengan minus 2 per 2 dikali 1. Nah, dan seterusnya di titik puncak ini dia. Nah, kemudian pada mencari titik Y yaitu minus D per 4A, ini kita dapat minus 9. Sehingga otomatis titiknya 1 dengan minus 9. Itu titik puncaknya. Kemudian kalau pada titik potong, ini kita gantikan Y-nya sama dengan 0, maka kalian tinggal cari akar-akar persamaan kuadratnya pada fungsi. Kalau dalam hal ini nilainya adalah minus 4 dengan 2, yaitu kalau X1 ini minus 4 ini dikalikan dengan yang kedua, maka hasilnya adalah C minus 8. Kalau dia dijumlahkan hasilnya B. Jadi seperti itu ya. Ini pelajaran SMP. Kemudian selanjutnya nilai Y, mencari titik potong pada sumbu Y, maka X itu udah langsung kita gantikan 0. Jadi ya kita tinggal lihat berapa C-nya. Kalau C-nya 8, dalam hal ini minus 8, maka langsung aja 0 dengan minus 8. Oke ya.
kurang lebih seperti itu. Nanti adik-adik bisa pause untuk melihat jelasnya di sini. Nah, kemudian untuk gambar grafik, maka kita ambil dari 4 titik tadi. Titik potong pada sumbu X ada 2, ya. Kemudian pada titik potong pada sumbu Y, kemudian pada sumbu simetrinya di sini 1 dengan minus 9. Dan ini bisa kalian tambahkan gambarnya seperti ini. Kita buat garis seperti garis saya, garis putus-putus menandakan itu berupa simetri atau sumbu simetri. Nah, oke. Silahkan dilihat, diperhatikan dulu sebentar. Ini abang turunkan sedikit biar lebih jelas. Oke. Oke, itu untuk nomor 1 ya. Soal nomor 1. Nah, soal berikutnya ini juga sudah abang coba kerjakan. Dengan fungsi kuadrat yang kita pakai adalah x kuadrat kurang x kurang 6. Nilainya masih sama, kita buat perpotongan pada 2 titik dan terbuka ke atas. Nah, ini mungkin hasilnya agak dia pakai koma ya. Jadi di sini memakai nilai x-nya itu minus 1, nilai b-nya minus 1, nilai c-nya minus 6. Jadi kita dapatkan yang pertama pada sumbu simetri dari hasil perhitungannya adalah setengah dengan 6,25. Jadi lebih dari 6 dan ini tak sampai 1, kira-kira gitu ya. X-nya nggak sampai 1, Y-nya lebih dari 6. Oh, ini ini ada minusnya ya. Ada minus. Oke, ini juga minus. Nah, jadi jelas ya. Kemudian titik potong dan seterusnya kita dapat 3,0 dengan minus 2,0. Kemudian pada titik potong sumbu Y ini kita dapat. Nah, digambarkan seperti ini. Nah, harus jelas ya gambarnya ya. Nah, angkanya juga bisa diangkai atau tidak, terserah kalian. Jadi kalau lebih rapi kalian buat di buku peta, mungkin akan lebih rapi gambarannya, jadi jelas angka-angkanya. Oke, soal yang ketiga. 4 soal ya. Sama juga kita buat masih terbuka ke atas dan juga dengan nilai D berpotongan pada 2 titik. Jadi dia berpotongan pada 2 titik. Oke, persamaannya adalah x kuadrat tambah 4x kurang 12. Jadi kita dapatkan A-nya 1, B-nya 4, C-nya minus 12. Jadi A-nya 1 itu lebih dari 0 sama terbuka ke atas. Nah, dari perhitungan menggunakan rumus kita dapatkan beberapa, yaitu sumbu simetri minus 2, kemudian pada titik Y minus D per 4A kita dapat minus 16. Nah, sebagai catatan kawan-kawan adik-adik, nilai Y di sini juga bisa kalian cari dengan jalan memasukkan nilai X-nya sama dengan minus 2. Jadi kalau di sini Y-nya itu X kuadrat tambah 4X kurang 12, maka kalian tinggal masukkan aja minus 2 ini ke X ini. Ke X di sini, ke X di sini, maka minus 2 kuadrat tambah 4 kali minus 2 kurang 12. Nah, maka hasilnya juga akan didapat sama. Itu minus 16. Boleh seperti itu? Boleh. Oke, berikutnya kita cari akar-akarnya, dapat minus 6 dengan positif 2. Jadi minus 6. Di sini ternyata salah. Oke, coba kita perbaiki ya. Kita perbaiki. Di sini bukan positif 6 dengan minus 2. Jadi di sini udah benar deh. Di sini positif 6 jadi minus 6 ya. Minus jadi positif ya. Minus 60 dengan 20. Oke, titik potongnya X sama dengan 0 pada sumbu Y, maka tinggal kita ambil C-nya aja. C-nya minus 12, 0 minus 12. Oke, pada gambar ya. Ada gambar bisa dilihat di sini. Ini gambarnya. Ya. Tinggal kalian masukkan aja.
Yang pertama ini titik potong, 2 titik potong pada sumbu X, kemudian di sini titik potong pada sumbu Y, kemudian ini sumbu simetri atau titik puncaknya, ya. Itu untuk nomor 3. Nomor 4. Kita masuk ke nomor 4. Nomor 4, ini soalnya Y sama dengan X kuadrat, X kuadrat dikurang 6x kurang 16. Sama, kita buat konsepnya biar gampang aja. Dimana nilainya itu, kurvanya itu berbentuk terbuka ke atas dan juga memiliki titik potong pada sumbu X itu pada 2 titik, dimana D yang kita dapat itu 80. Jadi ini 80 ya. Oke, kemudian kita cari nilai sumbu simetrinya, kita dapatkan 3. Kemudian pada titik puncak itu kita dapatkan 3 dengan minus 20 ya, 3 dengan minus 20. Ini dia cara hitungnya. Kemudian sama di sini kita cari titik potong pada sumbu X sehingga Y-nya 0, maka kita cari akar-akarnya yaitu 8 dengan 0 dan minus ini yang salah. Enggak ada yang benar, Deng. Oke. Jadi 8 dengan 0 dengan minus 2 dengan 0. Oke, ini minus 16, 0 dengan minus 16. Nah, ini dia. Kira-kira bisa kalian stop atau pause untuk melihat jalannya dan hitung-hitungannya. Baru selanjutnya kita cek, kita akan beralih ke gambar ya. Nah, ini gambar. Gambarnya seperti ini, titiknya titik potong 2, titik potong pada sumbu X, ini titik potong pada sumbu Y, di sini 0,16 dan sumbu simetri. Oke, Abang rasa itu aja dulu untuk tugas kalian hari ini. Dan juga ini merupakan materi atau bahan juga untuk fungsi, mengenai fungsi kuadrat, menggambar grafik pada fungsi kuadrat. Oke, sekian dulu dari Abang. Terima kasih. Selamat pagi, siang, dan malam untuk ya. Kalian bukanya jam berapa?